Jumpa lagi ya Miss Nisa dengan saya Miss India. Ini sebenarnya udah agenda kedua. Ini semoga aja udah jadi rutin ya, karena minggu kemarin itu memang belum ada yang join, dan minggu ini teman-teman dari TKA itu sudah saya japri juga, tapi belum ada kabar. Semoga Miss Soaibah juga udah oke, tapi mungkin ada kesibukan lain. Nanti saya kirim recordnya ke Miss Waiba biar yang lain juga mengikuti tugas saja yang seperti minggu lalu gitu. Nah, di sini adalah program guidance, bagian dari program AFP. Di sini itu kita ada majalah pendidikan dan teknologi ya. Lebih detailnya itu majalah sains, budaya, dan spiritual. Nah, ini sebenarnya saya diminta ngirim ke teman-teman karena diminta memberikan majalahnya ke teman-teman. Tapi karena teman-teman tidak PTM online, jadi saya screenshot beberapa artikelnya saya kirim gitu. Nanti mungkin kalau mau dikirim linknya saya butuh waktu karena harus dikirim via pos. Nah, untuk materi kita udah saya share. Itu adalah salah satu artikelnya adalah kelelawar si radar terbang. Nah, ini saya bacakan aja, nanti bisa di akhir ada diskusi gitu ya, Miss. Beberapa dari kalian mungkin tidak menyukaiku, bahkan tidak mau melihatku. Namun perlu kalian ketahui, segala sesuatu tak akan berjalan hanya seperti keinginan kalian. Wahai manusia, Tuhan pemilik kita semualah yang menciptakanku hidup di antara makhluknya. Setelah menciptakanku, ia memberiku berbagai tugas dan berada di antara makhluknya. Maka kalian tak punya pilihan selain mendengar penjelasanku. Dengan begitu, mungkin aku bisa meluruskan berbagai kabar miring tentang diriku dan mengoreksi berbagai kesalahan terkait kelelawar sebangsaku. Juga anak keturunanku. Mudah karena juga anak keturunanku. Aku tahu ini tak akan mudah karena kebanyakan dari kalian takut dengan kami kelelawar. Bahkan kalian mungkin tidak mau mendengar penjelasanku. Tak masalah, bisa jadi karena kalian terlanjur menggambarkanku dalam ungkapan-ungkapan sastrawi dengan gambaran yang tidak baik seperti menatap baiknya. Saya salah baca nggak ya? Ungkapan-ungkapan sastrawi dengan gambaran tidak baik seperti menatap bak kelelawar, bersembunyi dalam gelap gulita malam bagi kelelawar, kelelawar penghisap darah, dan ungkapan lain senada itu. Dalam buku cerita anak dan film kartun, kalian menjadikan kelelawar sebagai simbol manusia penyuka kehidupan gelap dan tempat-tempat yang di dalam terdapat berbagai perilaku kejam dan jahat. Kami terlepas diri dari segala macam penggambaran tersebut. Kalian memperkenalkan kami kepada anak-anak kalian dengan wajah ini. Hal ini tentu membuat kami sedih dan tak bisa menerimanya sama sekali. Meskipun terdapat lebih dari 1000 jenis kelelawar, hanya 3 jenis saja di antara kami yang menghisap darah dan belum pernah terdengar bahwa mereka menyerang manusia. Kelelawar hanyalah hewan kecil berukuran tak lebih dari 8-9 cm dan memiliki berat sekitar 4,5 kilo. Begitu pula kami juga tidak menghisap darah hewan hingga membunuhnya. Sebenarnya darah yang dihisap itu tidak akan menyebabkan bahaya besar pada hewan yang disengat. Sebaliknya, bahaya itu muncul akibat penyakit yang berpindah melalui darah makhluk kecil ini, khususnya penyakit pada anjing. Jadi, adalah sebuah kezaliman bila kalian menggenerasikan dan menuduh kami karena kesalahan 3 jenis kelelawar saja. Cukup sudah, kini saatnya aku mengungkap berbagai manfaat yang ada di alam semesta dan kami kelelawarlah yang menjadi penyebabnya. Sebagaimana lebah dan serangga lain yang mengemban tugas penting dalam penyerbukan tumbuhan, kami pun melakukan berbagai pekerjaan penyerbukan dari satu bunga ke bunga lain di antara pepohonan dan berbuah.
Para petani dan pemilik tanah yang lahannya ditanami pohon buah melakukan hal serupa agar pembuahan terjadi pada pohon-pohonnya. Persis seperti yang kami lakukan. Beberapa jenis kami hidup dengan memangsa tikus, katak, ular demi mencegah perkembangbiakan yang berlebihan. Selain juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kami memakan serangga dalam jumlah besar. Dengan begitu, kami mempermudah manusia memerangi berbagai macam serangga dan membantu kalian agar tidak mengeluarkan uang jutaan rupiah hanya untuk proses pemusnahan yang beracun dan berakibat pada pencemaran lingkungan yang fatal dapat mengikis lapisan ozon. Jadi, Tuhan tidak menciptakan kami sia-sia, apalagi meninggalkan kami dalam kehampaan. Dia menunjukkan kami pada hal dengan hikmah dan keutamaan darinya. Meski kalian tidak mengetahuinya, hal ini menjadi bukti bahwa kami merupakan bukanlah musuh bagi keseluruhan makhluk. Kelelawar betina terkenal di antara para hewan sebagai ibu yang penuh kasih sayang pada anak-anaknya. Persis seperti kalian yang mencintai anak-anaknya. Kami pun bahu-membahu dalam melindungi kelelawar kecil yang induknya telah tiada. Kami menjaga mereka dan tak meninggalkan larut dalam kesedihan serta ratapan ini. Ini merupakan bukti terbesar betapa kami amat menyayangi anak-anak kami. Kelelawar, hewan yang dalam pandangan kalian mempresentasikan keputusasaan dan kesedihan, sedangkan kalian manusia sedikit sekali yang mau mengurus dan mengasuh yang bukan anak kalian sendiri ketika anak itu kehilangan ayah dan ibu mereka. Tidak hanya itu, beberapa di antara kalian malah ada yang membuang anak kandungnya dan meninggalkan di depan pintu-pintu panti asuhan tanpa belas kasihan dan cinta. Katakan kepadaku sekarang, siapa di antara kita yang lebih buruk dan hina? Kami kelelawar atau kalian manusia? Jadi di artikel mata air yang di bab tentang saya memang khusus ngambil tentang yang hewan-hewan, karena di situ kita bisa belajar sisi lain dari hewan apapun itu. Ada juga yang artikel paling saya suka itu semut, karena semut kan kita sering banget menjumpai dan kita terkadang saya seringnya itu juga menganggap dia musuh karena bikin kotor, bikin ini, bikin itu gitu kan. Ternyata di dalam artikel yang semut itu di situ dijelaskan bahwa semut itu adalah pasukannya dari Nabi Ibrahim gitu. Nah, kita akhirnya bisa melihat di sisi lain. Nah, di dalam topik yang ini ada kelelawar gitu. Ternyata kelelawar yang kita takutkan karena opini publik itu menggambarkan kelelawar hewan kecil, berbahaya, vampir gitu kan dan sebagainya. Ternyata mereka lebih punya keutamaan yang banyak gitu daripada manusia aja tega, sedangkan mereka dengan anak yang bukan anaknya sendiri saja mau merawatnya. Nah, di dalam dunia terbalik ini memang terbaliknya adalah kelelawar ini bergelantungan kakinya yang di atas dan kepalanya yang di bawah, dan dia juga hidup di ketika pagi hari dia tidur dan ketika malam hari dia yang bangun yang untuk mencari makan, mencari mangsa dan lain sebagainya. Tadi juga sudah diungkapkan mangsanya aja hewan-hewan tikus, ular yang melindungi petani juga dari hama-hamanya. Nah, ini juga jenis yang berbeda. Si kelelawar ini merupakan salah satu mamalia terbang. Jadi ketika kita menyebut hewan terbang pasti akan yang diingat adalah burung. Padahal ada beberapa hewan yang terbang seperti katak terbang dan juga tupai terbang. Nah, kelelawar memang berbeda dari vertebrata yang lain karena kemampuan mereka yang mengibas-ngibas. Kelelawar ini diciptakan dalam bentuk yang sesuai dengan daya angkat udara dan sifat fisiknya. Dia memiliki penutup tipis dari kulit yang menutupi tulang lengan bawah yang panjang dan melingkup ke sisi belakang. Nah, dalam film Batman digambarkan dengan mantel yang berupa pakaian berwarna hitam.
Pada tumbuh itu terdapat tulang unik yang menyokong ke membran lunak. Zat yang menciptakan burung terbang dengan bulunya, serangga terbang dengan sayapnya dan zat kitin yang menciptakan bagi kami mantel dari kulit untuk terbang. Jika berkehendak, dia bisa saja menciptakan makhluk yang terbang dengan alat berbeda yang sama sekali tak terbesit dalam benak jin dan manusia. Banyak kan? Nah, kelelawar ini mampu terbang dengan kecepatan 50 km per jam dan berburu sekaligus berburu mangsa dengan kecepatan ini. Kusampaikan kepada kalian sebelumnya bahwa kami terbagi menjadi banyak jenis. Berat tubuh kelelawar kecil adalah 1-9 gram dengan lebar sayap mencapai 16 cm, sedangkan berat tubuh yang besar mencapai 1.300 gram dengan lebar sayap mencapai 170 cm. Nah, aktivitas perkembangbiakan ini sempurna dalam bentuk yang amat teliti sesuai musim dan kondisi makanan kami. Kalau mau makan dulu apa? Iya, misalnya tahu nggak sih? Saya lanjutkan ya, Miss. Berkembang biak. Jadi sangat jarang mereka melahirkan bayi kembar 2 atau 4 dalam waktu yang sama. Ibu kelelawar akan mengasuh bayinya sendiri dan ayah kelelawar tidak akan membantunya kecuali sesekali saja. Tadi yang dibahas itu adalah pertumbuhan janinnya yang akan melambat agar kelahirannya terlambat hingga kami selesai hibernasi. Karena tinggalnya di 4 musim, jadi ke saat hibernasi dia akan hamil dan tidak melahirkan. Banyak orang menganggap bahwa kami adalah hewan berdarah panas karena kami mamalia. Sayangnya kami tidak demikian. Panas darah kami mencapai 41 derajat senti saat terbang dan menurun hingga 2 cm saat hibernasi di musim dingin. Ketika masuk waktu hibernasi musim dingin, kami berkumpul di gua dalam jumlah yang besar. Mencapai jutaan kelelawar agar dapat berlindung dari dinding yang menusuk. Kami tidur dalam kelompok besar mencapai 20 juta ekor. Detak jantung kami menurun saat hibernasi dari 400 menjadi 11 sampai 25 detak saja. Jadi benar-benar hibernasi ya, Miss. Pada saat hibernasi kami makan serat lemak yang tersimpan di bawah kulit. Kelelawar terbagi menjadi banyak jenis dan hampir membentuk 1/4 dari jumlah mamalia. Kami sangat suka hidup di tempat-tempat yang sunyi dan gelap seperti atap-atap rumah yang telah lama ditinggalkan, gua gelap, rongga pohon raksasa, dan gudang-gudang pabrik tua. Kami menghabiskan sebagian besar hidup kami dalam keheningan dan kesunyian. Kebanyakan dari kami bekerja di waktu malam. Karenanya, perilaku kami didesain menyesuaikan kegelapan. Anak-anak kami bersembunyi pada waktu siang untuk melindungi dirinya dari musuh. Sedangkan kelelawar dewasa bersembunyi untuk melindungi dirinya dari terik matahari. Tikus, katak, hewan melata yang tersembunyi di lubangnya pada siang hari akan keluar melindungi dirinya dari terik matahari. Tikus, katak, dan hewan melata yang menjadi makanannya pun akan keluar dari lubang pada malam hari, mempermudah mendapatkan makanan. Dengannya keseimbangan ekosistem pun terwujud. Jika bukan karena kami yang keluar pada malam dan mangsa hewan-hewan itu, maka dunia akan penuh dengan hewan-hewan tersebut dan akan kehilangan keseimbangannya karena perkembangbiakan mereka yang berlebihan. Jika kita mengecualikan puncak gunung yang tinggi dan pulau di bawah samudra, maka sarang-sarang kami tersebar di setiap tempat di belahan bumi, termasuk di kutub utara. Sebab mengapa kami bisa menyebar ke seluruh tempat adalah karena kemampuan terbang kami yang bergantung pada gelombang suara dan getaran.
jenis kami terbagi menjadi 2 kelompok dasar. Kelompok pertama ada kelelawar besar, karena jenis kelelawar ini kebanyakan memakan buah, maka mereka tidak memiliki kemampuan menentukan arah dan tempat dengan getaran suara. Mereka memenuhi kebutuhannya dengan matanya, kecuali jenis kelelawar buah Mesir yang menggunakan getaran suara dan radar untuk menentukan arah dan posisi. Kelompok lain ada kelelawar kecil. Mereka memakan serangga, ikan, katak, tikus, dan hewan kecil lainnya. Mereka memiliki kemampuan ajaib yang bisa mengeluarkan gelombang suara dan menggunakannya untuk menentukan tempat dan benda seperti radar. Nah, karena mereka bergerak dengan radar, mereka juga ahli radar. Penggunaan gelombang suara dalam penentuan tempat dan jarak dari gema merupakan keistimewaan kelelawar kecil. Radar yang kalian manusia baru pertama kali ditemukan pada tahun 1930. Itu pun berbagai upaya dan penelitian yang lama. Radar milik kalian terlihat amat sederhana dibandingkan radar yang dianugerahkan Sang Pencipta yang Maha Agung kepada kami. Radar yang kalian buat bersifat konstan, tidak sensitif, dan hanya dapat mengenali benda yang mendekatinya saja. Sedangkan radar yang kami punya sangatlah sensitif terhadap dan bahkan mampu menangkap setiap gerakan kupu-kupu yang terbang. Karenanya, radarku membutuhkan energi yang cukup besar, maka kami tidak menggunakannya saat beristirahat maupun ketika menjaga anak-anak. Pada saat terbang bersama setiap kepekaan sayap, kami memancarkan gelombang suara panjang dengan frekuensi yang tak dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi sampai mengeluarkan bunyi, kami mengeluarkan bunyi dari kerongkongan. Ada jenis kupu-kupu yang diberi kemampuan merasakan getaran antara 20 sampai 60 Hz. Ketika makhluk tersebut merasakan getaran ini, maka ia akan semakin cepat kabur dan selamat dari kami. Inilah alasan mengapa kami menggunakan gelombang suara spektrum luas demi berbagai tujuan dan memindai target menggunakan pita gelombang sempit dengan gerakan konstan. Kami juga memancarkan gelombang pada frekuensi 20 sampai 1000 km/h dalam waktu 1,5 milidetik untuk menemukan lokasinya. Jadi di sini pun tadi disebutkan ya, misalkan radar yang manusia aja, misal radar kapal selam aja cuma bisa memantulkan benda di dekatnya, sedangkan radar yang Allah ciptakan untuk kelelawar dia bisa menangkap semua benda, bahkan sampai benda yang bergerak pun bisa terdeteksi itu. Terkadang kita tahu juga bahwa ketika mungkin itu bukan lengkap gitu kan, beda lagi dengan teman-teman kita yang di sana yang buta tidak dapat melihat begitu Pak, pasti akan inderanya yang lain akan berfungsi dengan baik pula ya, menutupi kekurangannya gitu. Nah, ini kita belajar dari kelelawar bahwa kelelawar tersebut, kalau kita mau belajar kalau yang seperti ini kan kita tentunya akan lebih bersyukur dan lebih mengagungkan Allah yang Maha Agung gitu, yang Maha menciptakan segalanya dengan detil, dengan baik, dengan sempurna seperti ini. Kemudian ini masih sama kelelawar itu. Kelelawar besar memiliki penglihatan yang tajam dalam kegelapan. Dia membutuhkan sistem radar yang sangat sensitif dan teliti guna menentukan posisi serangga yang tadi juga masih sama dengan jarak 20 meter tanpa kebimbang dan ragu. Kami juga memiliki indera perasa yang bagus. Kelelawar ladam, jenis ladam atau kelelawar berhidung daun yang tinggal di Amerika Utara mampu mengenali merica matang dari aromanya. Ini juga saya aja nggak bisa ngenalin bermacam bumbu-bumbu ya. Ini malah mengenali merica matang dari aromanya.
Kelelawar bertelinga besar dan mulut besar mampu membedakan antara buruannya dan sampah dari aromanya. Kelelawar sapro ini bisa membedakan anggota keluarganya dari kelelawar jenis lain dengan indera penciumannya yang luar biasa. Saat tiba waktu berkembang biak, kelelawar jantan akan mengeluarkan sebuah aroma dari kelenjar yang ada pada leher, organ reproduksi, dan sayapnya untuk dapat mengenali pasangannya. Indera pendengaran kami juga sangat luar biasa. Beberapa jenis dari kami menjadikan pendengaran sebagai bagian dari sistem radar. Sehingga mampu membedakan antara suara serangga yang bergerak di atas daun pohon, Jenis kelelawar yang hidup dalam hutan mampu membedakan suara kecil serangga berkat sistem pendengarannya yang masih belum terungkap hakikatnya di antara mamalia. Jenis ini bergantung pada indera pendengaran tanpa perlu mengaktifkan radarnya saat menentukan targetnya. Dengan begitu, di antara para ibu dan anak kelelawar, terdapat bahasa khusus yang berbeda dari bahasa yang dipergunakan untuk kelelawar lainnya. Dengan jalan bahasa dan suara inilah para ibu dapat membedakan anaknya dari kelelawar lain. Baiklah Budi, kucukupkan sekian cerita tentang diriku. Aku pikir kalian telah mengenaliku sekarang dan sadar bahwa diriku bukanlah sumber keputusasaan. Bukan pula hewan yang jahat yang perlu dimusuhi. Aku tahu dengan baik bahwa kalian tidak akan begitu mudah mengubah pandangan dan pendapat buruk kalian tentang diriku. Tentu tidak mudah, apalagi setelah sekian lama aku menjadi simbol dari perumpamaan keburukan dalam kisah-kisah sastra kalian. Kutitipkan dalam cinta kasih Allah tanpa perlu menjadikan beban atas apa yang kalian katakan tentang diriku. Kuharap suatu saat nanti muncul generasi penerus kalian yang akan membaca kitab alam semesta yang terhampar luas dan menyaksikan semesta dengan pandangan mata hati, serta mengetahui hikmah keberadaanku di semesta yang amat luas ini. Baik, ini cuplikan. Ini salah satu artikel dari majalah Mata Airnya Miss yang memang saya ambil yang serial Budi dan Adeka Satwa. Jadi memang dalam setiap majalahnya itu dibahas berbagai macam satwa gitu. Jadi edisinya beda-beda. Ini kelelawar yang kemarin adalah burung hut-hut, kemudian pernah semut juga. Terus nanti ada hewan-hewan lain yang ada majalahnya juga. Nanti kita akan bahas satu persatu sampai nanti AFT-nya selesai tentang artikel-artikel ini. Baik, Miss Nisa, ada tambahan atau tanggapan? Nggak ada sih, Miss. Ya, semoga kita bisa belajar lebih lagi ya, Miss, yang tentang ini. Intinya sih di majalah ini memang tentang sains, teknologi, dan apapun itu. Jadi pengetahuan itu selalu ditujukan kepada Allah dan besarnya, Maha Agungnya Allah itu yang seperti tadi ya, diciptakan dengan sempurna, dengan detailnya gitu. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan istighfar 3 kali ya. Dan doa penutup majelis. Terima kasih Miss Nisa. Sampai jumpa. Terima kasih, Miss. Seminar ya hari Sabtu ini ada. Ya, insyaallah. Selasa depan juga. Saya tutup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.